Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita bersama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur bila saat ini Tuhan persatukan kami sebagai saudara seiman. Di tempat kami masing-masing, kami mempersiapkan diri, menyambut dan merayakan Pentakosta dalam malam doa yang kami adakan selama 10 hari ini. Tuhan yang memberkati kami sehingga dalam masa-masa ini, kami sungguh mempersiapkan diri menyambut hari Pentakosta dengan hati yang jernih, hati yang penuh dengan sukacita, hidup yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Karena itu, ketika esok adalah Pentakosta, maka kami bersiap menyambutnya dengan hati yang damai dan penuh sukacita itu. Berkati dan pimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman, dan mampukan hamba-Mu dengan penuh kekurangannya untuk dapat menjadi rekan kerja Tuhan, menyampaikan, memberitakan kebenaran firman. Di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan, pasalnya yang ke-31, ayat 6 sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Renungan ini diberi judul dengan tema ataupun yang kita hayati hari ini, memasuki misteri dengan berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini siapa yang tidak pernah merasakan rasa takut? Tentu semua orang, tidak ada yang steril dari rasa takut. Takut karena tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Takut tidak memperoleh pasangan hidup. Takut tidak dapat menyelesaikan studi. Takut tidak bisa menyenangkan orang-orang yang terkasih. Takut ditolak, diabaikan oleh orang lain, dan banyak rasa takut lainnya. Rasa takut tentunya menjadi sesuatu hal yang wajar dialami oleh manusia. Tetapi jika rasa takut itu berlebihan, bisa jadi itu menjadi fobia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap suatu benda ataupun suatu keadaan yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Di dunia ini paling tidak ada beberapa jenis fobia yang dialami oleh manusia. Takut kepada benda atau objek, diantaranya misalnya ovidiofobia, fobia terhadap hewan yang berbahaya, khususnya ular misalnya. Banyak dari kita mungkin yang merasa memang begitu takut, fobia. Wah, melihat ada yang bergerak meliuk-liuk kecil seperti cacing. Kita merasa takut. Ada yang disebutkan fobia yaitu akrofobia, takut akan
ketinggian. Susah sekali rasanya kalau mau manjat pohon, naik ke tangga saja sudah merinding. Wah, kalau pergi ke gedung bertingkat, keringat dingin. Ada juga tifanofobia atau takut dengan jarum suntik. Pergi ke dokter bukan takut karena harus diberikan obat resep dan sebagainya, tapi jangan-jangan nanti saya disuntik. Wah, itulah fobia yang ketiga. Namun ada juga fobia yang muncul karena keadaan batin seseorang. Misalnya sosial fobia, rasa takut berlebihan karena harus bersosialisasi, bertemu orang-orang yang baru. Wah, kalau ketemu dengan orang baru rasanya menjadi serba salah ya. Ada juga glossofobia, rasa takut untuk berbicara di depan banyak orang. Biasanya dialami ketika kita harus memberikan kata sambutan, mengucapkan kata-kata di depan orang lain di sosial media. Lebih baik saya mendengar daripada berbicara. Yang terakhir adalah agorafobia. Takut berada di keramaian, takut meninggalkan rumah. Dan ini biasanya dialami oleh orang-orang yang merasa nyaman di rumah tetapi merasa tidak aman ketika dia harus pergi keluar dari rumahnya. Karena itu mungkin stay at home banyak dirasakan biasa saja bagi orang-orang yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat ada beragam jenis rasa takut yang berlebihan. Tetapi permasalahannya, kalau kita kembali lagi pada statement awal tadi, apakah umum bila seseorang takut terhadap hari esok, takut terhadap masa depannya? Bagaimana sikap iman Kristen menyikapi hal ini? Apakah kita harus merasa takut atau wajar bila takut, tetapi tidak boleh dikuasai oleh ketakutan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan hari ini ketika para orang Israel masuk atau memasuki tanah Kanaan. Mereka merasakan takut. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Musa dinyatakan oleh Tuhan sudah terlampau tua dan ia harus menghabiskan waktu terakhirnya bersama dengan Tuhan secara intim di sebuah gunung. Oleh karena itu, bangsa Israel kehilangan pemimpin mereka selama ini yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang membawa mereka kemudian sampai di depan tanah Kanaan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan menyatakan sudah cukup usiamu 120 tahun dan biarlah bangsa Israel berjalan dengan Yosua. Seorang pemimpin muda yang tidak sama kapabilitasnya seperti Musa. Tidak terdidik di kalangan kerajaan, tidak terdidik di bawah kerajaan Mesir pada waktu itu, tidak punya pengalaman yang sama. Tentunya ada ketakutan-ketakutan yang mereka alami. Apalagi saudara, mereka mengalami ketakutan sebab kita membaca misalnya di Bilangan 13 dan 14. Para pengintai tanah Kanaan sudah pernah ke sana dan menyatakan bahwa tanah di sana itu betul-betul merasakan ada satu tekanan sebab di sana itu ada banyak orang-orang yang berperawakan besar. Memang sih tanahnya berlimpah madu, susu. Wah, tetapi rasa-rasanya mereka di sana itu memakan satu dengan yang lain. Sifat mereka itu kanibal, saling memakan. Ya. Itu berita-berita rumor yang beredar seperti itu. Tetapi di sanalah ketakutan itu dikonfirmasi oleh salah satu pengintai yang baik, yaitu Yosua, yang pada saat itu dipilih oleh Allah dan menenteramkan jiwa umat Israel dengan perkataan yang meneguhkan dari Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ayat yang sangat indah ini dilanjutkan lagi dengan isi yang serupa tetapi tidak sama dengan penegasan di ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu jaminan yang diungkapkan Tuhan kepada umatnya. Dia sendiri akan menyertai engkau, bahwa mungkin saja hidup ini akan berubah. Bukan berarti kata-kata Tuhan ini menjadi satu perlindungan bahwa doa-doa kami dijawab persis seperti yang kami inginkan. Musa hidup sampai selamanya. Sampai kami tua dan kami menghembuskan nafas terakhir. Bahwa kami hidup memasuki tanah yang serba aman. Oh tidak. Apa kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan ini menegaskan bahwa sebenarnya Dia ingin mengatakan bahwa Ia tetap sama menyertai pergumulan orang yang percaya kepadanya. Bahwa apa yang dialami oleh mereka sekalian bisa jadi tidak merubah kenyataan realita yang ada, tetapi membuat mereka tahu bahwa Tuhan Allah menyertai mereka dalam setiap perubahan hidup yang dialami. Artinya saudara, dengan demikian Tuhan memberkati kita tidak selalu dengan problem solving di saat yang kita inginkan. Tetapi mengenai penyerahan diri sepenuhnya akan waktunya Tuhan sendiri. Dengan segala keberadaan kita percaya bahwa Allah sang misteri itu membuat kita bisa berdamai dengan berbagai misteri hidup yang membuat kita semakin percaya, semakin mengkonfirmasi bahwa saya memang lemah, tetapi saya berjalan bersama Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang akan menyelamatkan saya dalam berbagai perkara hidup yang tidak saya tahu di depan hidup saya. Dengan demikian, kita melihat bahwa teodise, pertanyaan tentang di mana Allah saat saya menderita, memang haruslah berjalan bersama-sama dengan providentia Dei. Allah yang tetap menyediakan dengan segala keajaibannya. Iman bisa terus berjalan bersama-sama dengan tanda tanya di dalam batin kita. Di dalam new normal kehidupan tatanan yang baru yang akan terjadi selepas masa corona ini atau bahkan mulai hari ini. Apa yang akan terjadi? Kita tidak pernah tahu. Tetapi justru di sanalah Allah mengkonfirmasi segala keterbatasan kita di dalam lindungan kemahakuasaannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menceritakan sedikit cerita tentang keluarga kami, bagaimana kami menghadapi rasa takut dan berdamai dengan rasa takut itu ketika menjalani pergumulan hidup. Dan di sanalah menemukan perlindungan Allah. Saudara mungkin ingat atau saudara pernah mendengar ada salah seorang warga jemaat GKI Bintaro yang rumahnya terbakar habis. Ya, itulah keluarga kami. Pada waktu itu di tahun 1993 kira-kira. Ayah saya melayani di Bajem GKI Bintaro, yaitu bakal jemaat Bintaro Utama, saat ini sudah menjadi sebuah gereja. Nah saudara, letaknya tidak jauh dari gereja itu. Ketika kami sedang wisata atau sedang pulang kampung ke Jogja, tiba-tiba rumah kami terbakar habis. Habis sudah apa yang dikumpulkan oleh keluarga kami. Sedangkan pada waktu itu ayah saya masih meniti karir dengan begitu tekun. Belum mendapatkan satu penghasilan yang begitu menjamin kehidupannya akan hari-hari ke depannya bersama dengan ibu saya. Ada ketakutan yang kami alami dan kami harus berpindah ke rumah yang lain. Tentunya ketakutan itu berbunyi
dengan kata-kata yang demikian, bagaimana kira-kira situasi yang akan terjadi? Rumah baru seperti apa yang akan kami tempati? Apakah masih bisa bekerja di tempat sebelumnya kalau rumah kami jauh? Apakah akan punya teman di sana? Dan kami tidak dapat melihat apa yang Tuhan tunjukkan pada waktu itu. Selain rumah yang jauh di Pondok Maharta. Nah, tetapi saudara, dengan begitu ajaibnya Tuhan menunjukkan sesuatu. Dalam ketakutan itu, di rumah yang sederhana itu, Tuhan mendatangkan berkat yang berbeda. Ketika Tuhan tidak memberi rumah yang aman dan nyaman seperti cita-cita kami. Tetapi kita bisa lihat di dalam slide kita, bahwa Tuhan memberikan rumah di mana banyak orang percaya. Kemudian bisa berjumpa dan bersekutu satu dengan yang lain di sana. Kita melihat Pendeta Toto Subianto yang melayani di sana, bahkan ini di sebuah teras. Bahwa rumah yang kami impikan diubah oleh Tuhan menjadi rumah Tuhan bagi banyak orang. Ayah saya juga berada di sebelah pojok kanan, Pak Heru Karbudiasto. Maka kami menekuni bahwa ketakutan itu membuahkan satu pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang berbeda dari yang kami bayangkan. Yang berikutnya saudara, bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kami, doa kami pada waktu itu supaya Tuhan memberikan adik kandung bagi saya. Tetapi yang kedua justru Tuhan memberikan adik-adik sekolah minggu, adik-adik sebagai saudara seiman, yang sampai saat ini memanggil saya kakak, Mas Osa, sebagai saudara di dalam Tuhan. Saya berbaju hijau dengan dasi yang ada di tengah, terlihat begitu subur, sukacita sebab Tuhan memberikan rumah yang menjadikan banyak saudara menjadi cikal bakal gereja pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu memang menjadi misteri. Harus melewati hal-hal yang tidak kita duga. Tetapi itu semua membawa kita semua pada satu pemaknaan. Bahwa memang kita tidak tahu, kita terbatas, kita lemah. Kita tidak pernah menduga apa yang terjadi di depan mata kita. Bisa jadi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi yang tidak kita inginkan itu bukan berarti tidak membuat kita terpelihara, justru membawa kepada keajaiban pemeliharaan Tuhan yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menutup renungan ini ada sebuah puisi yang begitu indah, karya dari Mary Stevenson dan Margaret Fishback Powers. Karya itu mengatakan demikian di dalam puisi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Satu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir itu. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang sulit dalam hidupku ada satu pasang jejak kaki saja. Aku tidak mengerti mengapa Engkau justru saat-saat aku sangat membutuhkan, Engkau meninggalkan aku. Maka Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun.
Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Indah sekali bukan? Puisi ini melukiskan bahwa seringkali ketika kita menghadapi misteri kehidupan, masuk ke dalam fase yang baru, new normal, sebab pandemi ini mengubah banyak hal, mengubah bentuk kerja kita, bahkan pekerjaan kita, mengubah penerimaan kita saat ini. Sesaat kita mungkin mengalami perbedaan penerimaan, mengalami begitu banyak new normal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa seringkali ketika kita mengalami masa sulit itu, kita tidak bisa melihat Tuhan ada di mana. Kita terus berjalan merasa sendirian. Sebenarnya pada saat itu kita sedang digendong oleh Allah dalam ketidakmampuan kita melanjutkan hidup. Bukan kita yang mampu, seolah-olah kita mampu menjalani hidup ini. Tetapi karena Dialah yang menopang hidup kita, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan di dalam misteri kehidupan yang kita akan hadapi hari-hari ke depan. Jadi saudara, inilah saatnya menjadi orang Kristen yang bukan hanya believe, tetapi trust in God. Believe berarti sekedar percaya atau tahu akan Tuhan. Tetapi trust artinya mempercayakan diri kita pada Allah seutuhnya. Dalam misteri kehidupan, dalam ketidaktahuan akan hari esok, di sanalah kita mengkonfirmasi akan kelemahan kita dan kemahakuasaan Allah yang memegang dan mengendalikan dan memelihara hidup kita. Di sanalah kita berani menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya pada kasih dan pemeliharaan Allah. Selamat menapaki misteri kehidupan yang membuat kita justru berjumpa kepada Allah Sang Misteri yang memberkati kita dengan banyak hal, yang memberikan kita pemeliharaan yang ajaib di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bila saat ini kami bersama-sama menghayati firman-Mu yang menolong kami untuk dapat memahami bahwa ketika kami tidak dapat melihat hari depan kami dengan jelas, di sanalah kami justru mengkonfirmasi akan segala kelemahan dan keterbatasan kami di dalam lingkupan kemahakuasaan dan ketidakterbatasan Allah yang merangkul dan menjamin hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh percaya dalam new normal yang akan kami tapaki ke depan. Di dalam tanda tanya itu justru kami memperoleh satu kekuatan iman. Bahwa kami memang lemah, tetapi Allah yang kuat menopang hidup kami. Bahwa kami tidak tahu akan apa yang terjadi, tetapi Allah yang Maha Tahu menjamin dan melindungi kami. Berkati dan pimpin kami Tuhan dalam perjalanan iman kami ke depan. Di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa, kami mau menjalani masa misteri hidup ini dengan berani. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati perjalanan iman misteri kita dengan keberanian, sebab Ia menyertai kita. Dan biarlah pujian jangan pernah menyerah ini menghantar pemaknaan kita akan keberanian itu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Tetapi Ia berjanji
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia